Oke, nanti kalau ada misalnya suara saya tidak jelas, tidak kedengaran atau gambarnya hilang, mohon di chat saja. Untuk tanya jawab nanti setelah saya briefing ya teman-teman. Jadi pertanyaannya nanti bisa di chat dulu di sebelah kanan, nanti akan saya jawab satu-satu. Sudah bisa lihat screen saya semuanya? Sip, mantap. Oke, ini saya sedikit mengulang beberapa materi. Jadi ada pedoman dan silabus. Ini panduan jadwal pengerjaan pelajaran Prograde. Jadi ini ada di pin message ya teman-teman. Teman-teman skip aja ke halaman 14 sampai 15. Itu dua halaman paling penting karena itu jadwalnya. Nah, sekarang kita posisinya ada di sini ya. Hari Selasa, tanggal 21 April, webinar untuk Q&A persiapan proyek tim. Nah, teman-teman boleh yang kelompoknya sudah siap dirundingkan saja, bisa mulai hari ini, bisa mulai besok, bisa lusa sesuai jadwal. Ini bebas saja. Yang penting hari Senin depan tanggal 27 kita akan meminta teman-teman untuk mengumpulkan via GitHub. Ya. Nah, dokumen kedua yang penting adalah ini. Oh, ini masih D, sebentar. Nah, ini dokumen penjelasan mengenai proyek tim. Jadi teman-teman mohon dibaca semuanya secara perlahan-lahan. Kalau ada yang tidak mengerti bisa kita diskusikan di sini. Kalau nanti masih ada yang mau ditanyakan bisa di Discord. Jadi dua hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah ini saya kotakin. Yang pertama adalah bagaimana men-setup suatu environment lokal di komputer masing-masing dan mempublikasikan halaman web menggunakan GitHub. Jadi seperti yang teman-teman sudah tahu, apa yang Prograde sediakan itu semua berbasis web. Tapi itu hanya untuk latihan. Di dunia nyata, di dunia beneran, programmer tidak menggunakan Prograde atau apapun yang berbasis web. Semuanya untuk mengcoding itu di environment lokal. Lalu mereka akan push menggunakan GitHub ke situs productionnya. Itu lalu ini untuk cara-caranya semua juga sudah tersedia. Jadi teman-teman tinggal membaca aja. Ada 4 sebenarnya, maaf. Saya harus share satu lagi artikel. Tadi ada di mana ya? Ya, jadi ada 4 artikel. Satu, gimana cara menggunakan GitHub, termasuk membuat akun GitHub, cara menyiapkan environment lokal, cara menggunakan inspect tool atau alat tool. Ini dijelasin semua di artikel ini, kegunaannya apa dan caranya bagaimana. Jadi jangan khawatir, dibaca saja. Lalu terakhir, karena ini kerjaan kelompok, jadi teman-teman juga harus mengerti caranya menggunakan Git untuk kolaborasi. Kolaborasi maksudnya apa? Untuk menyatukan nanti semua teman-teman lakukan yang Anda buat, itu harus jadi satu halaman web. Nah, ada satu orang di setiap kelompok itu yang ditugaskan untuk membuat akun web GitHub ini dan menyatukan dan mempublishkan semua halaman web tersebut. Ini step-stepnya semua ada di sini. Apa yang akan kita buat? Jadi di sini yang kita berikan semuanya yang sudah teman-teman pelajari di HTML CSS 1 sampai dengan 4. Kita tidak keluar dari area tersebut karena pasti di sini kan levelnya beda-beda. Kita memastikan semuanya berada di pengertian yang sama. Yang jadi penilaian ada 7 bagian. Ini ada 1 sampai 7 ya di poin A.
Jadi setiap halaman web yang masing-masing kelompok buat harus ada 7 bagian ini, header, bagian utama, lalu ada 2 bagian ekstra, itu terserah apapun. Ada footer, minimal satu animasi, misalnya contoh tombol 3D, misalnya diklik dia kayak ada animasi ngekliknya, atau misalnya ini dia pointer mouse-nya ngehover ke suatu area, dia berubah menjadi sesuatu, itu contoh animasi. Lalu yang terakhir responsif, jadi selain ukurannya bisa dibuka di web, juga bisa dibuka di handphone dan juga tablet. Di sini juga kita kasih materi tambahan, bukan materi, tapi referensi. Jadi misalnya teman-teman bosan lah ngelihat tombol 3D, pengen lihat animasi lain, bisa lihat di link ini. Ini ada berbagai macam contoh animasi, didiskusikan di kelompok, misalnya cobain animasi ini yuk, kalau misalnya pada setuju, dan kalian bisa langsung mencobakannya. Color code juga di sini, jadi color code bebas saja teman-teman. Nah, banyak yang juga suka nanya penilaiannya seperti apa. Penilaiannya cukup, nggak ada suaranya ya. Suara saya tidak kedengaran? Oh, ada kok. Oh, ada deh. Oke. Tadi Mbak Pipi bilang nggak ada suaranya. Sip. Oke, saya lanjut. Mbak Pipi, mohon maaf, mungkin di settingannya ya, di settingan laptop, atau mungkin dicopot earphone-nya, dicoba-coba aja. Ini saya rekam Mbak Pipi, jadi jangan khawatir. Misalnya emang nanti ketinggalan, tinggal ditonton kembali aja. Nanti saya share link YouTube-nya. Tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai sini. Banyak yang nanya penilaiannya seperti apa. Kita tidak menilai apa ya, tentunya kodenya rapi, bagus. Cuman kalau salah-salah dikit, apa miring-miring dikit, kita nggak akan gimana-gimana. Yang penting teman-teman bisa menerapkan apa yang sudah dipelajari di project ke proyek ini. Makanya 7 elemen ini semua yang sudah dibahas di project gitu. Apakah ini akan mempengaruhi lulus atau tidak? Jujur, tidak mempengaruhi lulus atau tidak. Yang mempengaruhi lulus apa tidaknya adalah teman-teman 100% menyelesaikan semua latihan di project HTML, CSS, JavaScript. Di sini tapi di sini mengajarkan teman-teman untuk sesuatu hal yang sangat penting juga, yaitu kerjasama atau teamwork ya. Jadi nanti suatu saat misalnya teman-teman kerja di suatu perusahaan software, baik itu sebagai product manager, sebagai programmer, sebagai QA, itu teamwork sangat penting, kerjasama dengan tim dev, karena tanpa komunikasi yang baik, biasanya produknya apa yang direncanakan keluarnya jadi beda. Nah, disinilah teman-teman coba belajar komunikasi, apakah yang disepakati di awal hasilnya sama dengan apa yang nanti hasilnya yang dibikin gitu. Nah, itu suatu skill yang sangat-sangat berguna di dunia kerja, karena mau sehebat-hebat apapun kalian punya bisa ngoding, kalau teamworknya jelek, nggak akan mau ada yang kerja sama kalian gitu. Lalu, oh ya, jadi nanti setelah sudah selesai nih, bikin halaman webnya, sudah dipublish melalui GitHub, teman-teman akan dapat suatu link atau URL GitHub. Nanti di-share aja ke kelas. Nanti di tiap kelas itu kita akan siapin Excel simple. Jadi cuman tulisannya cuman kelompok apa, linknya apa, udah gitu doang. Itu akan sangat membantu kita mentor-mentor untuk bisa menilai, dibanding teman-teman langsung copy paste di kelas, takutnya kelewatan. Jadi mohon menggunakan Excel yang nanti akan kita sediakan. Lalu teman-teman jangan khawatir, walaupun ini proyek tim dan tanpa instruksi di luar project, kita tetap menyediakan waktu walaupun tidak sepenuhnya. Cuman di jam-jam tersebut teman-teman bisa menanyakan apabila ada pertanyaan mengenai proyek tim ini ke kelas. Ya, jadi ini jam-jamnya, mohon di ininya, biar kasihan mentor-mentor juga biar bisa istirahat. Oke, saya coba lihat. Oke, ini banyak udah teman-teman kelas G yang sudah mengisi kelas. Terima kasih.
Misalnya cuma 3-4 orang, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak harus 5, yang penting maksimal 5. Ini sendiri pun bisa kok dikerjain sendiri, cuman saya di sini mengkelompokkan satu biar agar teman-teman bisa belajar teamwork. Untuk komunikasi bagaimana? Komunikasi saya sebenarnya menyerahkan itu ke masing-masing kelompok, kesepakatannya bagaimana. Cuman kalau saya pribadi tetap akan di Discord biar semuanya dalam satu media ya. Pengumuman dari kita, pengumuman dari panitia DTS, dan juga komunikasi antar kelompok, masing-masing kelompok di Discord lebih mudah. Cuman misalnya masing-masing kelompok ada yang bilang, wah sepakat di WhatsApp aja, ya silahkan, kita terserah, kita membebaskan saja. Tadi jadwal udah ya. Hmm, Senin depan dikumpulin. Jadi nggak usah buru-buru teman-teman. Oh, waktunya banyak banget. Ini baru hari Selasa. Oh ya, saya mau nyampaikan. Ini mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ngelihat apa slide library ya. Jadi misalnya teman-teman nanti pas bikin proyek tuh bingung ya, aduh lupa gitu materinya seperti apa. Teman-teman bisa ke slide library aja di Progate. Nah, ini misalnya tadi apa ya, dari salah satu dari 7 komponen yang harus ada, misalnya responsif. Diketik aja responsif, enter. Nanti dia akan menampilkan semua slide-slide yang berhubungan dengan desain web responsif. Jadi teman-teman bisa meninjau ulang materi-materi ini tanpa harus capek-capek mencari di menu pelajaran tadi. Oke, segitu kira-kira apa sedikit penjelasan dari saya. Sekarang kita langsung aja ke tanya jawab ya. Baik, coba saya scroll dulu ke atas. Oke, Muhammad Iqbal, proyeknya tentang apa? Mas Muhammad Iqbal, boleh dibaca ini dokumennya. Ini penjelasan tentang tim project. Ada di pin message ya, Mas. Kalau misalnya masih bingung pin message di mana, silakan ke kelasnya, ada di sini. Ini bentuknya paku. Ini sudah di-share sama Mas Fahmi, salah satu instruktur. Ada di pin message. Tentang apa? Tentang ini. Untuk membuat halaman web, jadi satu halaman aja, nggak usah banyak-banyak, kecuali tim mau bikin lebih dari satu halaman, terserah. Mengenai profile tim. Jadi misalnya teman-teman tahu mengenai profil perusahaan atau company profile, ini kita bikin tim profile atau profil tim. Jadi mungkin mau ada fotonya Mas siapa tadi namanya? Mas Muhammad Iqbal. Bukan. Iya benar. Dan kawan-kawan di halaman utamanya, lalu turun ke bawah ke bagian ekstra satu ada mengenai penjelasan, mungkin Mas Iqbal dari mana, hobinya apa, kira-kira begitu. Kekewe. Oke. Maaf kalau saya penyebutannya salah. Oh, ini dia membalas. Terima kasih. Lihat daftar kelompok di mana. Nugroho Susanto. Mas Nugroho Susanto sama bisa ke kelasnya Mas di kelas G. Nanti lihat di pin message. Nanti ada namanya dokumen HTML CSS Team Project. Nah, di sini secara mandiri teman-teman termasuk Mas Nugroho mencantumkan namanya masing-masing di kelompok yang sudah kita sediakan, yang tadinya nih kosong semua Mas, jadi bebas. Jadi misalnya Mas terus saja, nah ini misalnya, oh ini udah ada Masnya namanya, benar nggak, sama nggak? Iya sama kok. Oke, tampaknya Mas Nugroho Susanto sudah paham ya.
Cuman masih sendiri, jadi misalnya tahu ada teman-teman di sini yang belum punya tim, silakan aja mengetikkan namanya di sini biar Mas Nugroho tidak kesepian. Mas Rizky, cara ngeliat screen Mas Rizky masih udah bisa lihat screen saya apa belum? Ini Putu Putri Ardia Paramita. Ya, terima kasih. Betul, semua dokumen penting ada di pin message di Discord. Udah ada. Oke, sip. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagian ekstra itu contohnya seperti apa? Tadi Mbak, jadi saya kasih contoh apa ya paling gampang ya? Oh, saya coba kasih contoh halaman Proget aja. Jadi misalnya Mbak atau Mas misalnya suka browsing lalu ke suatu website, biasanya ada bagian-bagiannya Mas. Ini tentunya namanya footer. Kalau paling atas ada header, biasanya logo, ada menu, ini header. Nah, bagian utama, bagian ekstra 1, bagian ekstra 2, dan seterusnya itu apa? Bodinya atau badannya biasanya ya. Ini bisa dibilang bagian utama, ini bisa dibilang bagian ekstra 1, bisa dibilang ini bagian ekstra 2. Mungkin mau ada call to actionnya di sini misalnya bagian ekstra 2 adalah formulir gitu ya, ada call to actionnya, submit gitu. Itu contoh aja. Jadi bisa apa aja terserah. Nah, ini ada bagian ekstra juga di sini kebetulan kalau di Progate mengenai kisah-kisah sukses pengguna Progate sebelum-sebelumnya. Ya, mereka semua ini dari nol lalu beberapa bulan kemudian menjadi sesuatu, kurang lebih begitu. Ya, ini contoh-contoh aja. Apa yang maksudnya beda-bedanya bagian 1, bagian 2 itu apa? Ups. Semoga menjawab Mas atau Mbak ini. Tadi sudah saya jawab ya, Mas Nurhadiansyah. Mas, Ya, silakan. kalau misalnya kelompok saya baru nulis tadi itu. Ya. Nah, itu kalau saya sendiri berarti kerjanya sendiri, Mas. Gini aja Mas, misalnya kan ini masih ada beberapa hari ya, biar teman-teman Ya. dikasih waktu buat ngisi juga. Kita lihat aja besok sore atau besok malam, misalnya masih sendiri juga, Mas cari aja yang misalnya ada kelompok lain yang masih belum 5 orang gitu misalnya. Nah ini kayak ini G25, langsung Oh, Mas, bisa ya? langsung masuk aja gitu. Nah, Oh, siap, siap, siap. siap. Makasih, Mas. Yuk. Terakhir pengumpulannya Mbak Pipi hari Senin. Senin tanggal 27 ya. Saya di Discord menggunakan nickname. eh eh, yang disamain aja sama Discord. Takutnya misalnya di Discord namanya AP gitu ya. Eh, Spider-Man gitu. Nanti teman-teman yang lain nyari Nurdi Yanto nggak ketemu di Discord. Jadi ya terpaksa cantumin di sininya Spider-Man gitu. Nanti biar teman-teman yang lain nyari di Discordnya gampang. Atau di Discord diganti ke Nurdi Yanto. Ricky Reza mengenai profil tim, ya betul. Contoh bagian ekstra sudah saya jelasin tadi ya. Nasyarudin bebas, bebas mau apa aja, mau misalnya apa ya, bebas aja sih. Minggu depan itu hari Senin, Mbak Novita. Ibras Indaro bisa beri panduan tentang GitHub. Bisa dibaca di sini Mas. Jadi di HTML CSS Project ada linknya cara meluncurkan halaman web menggunakan GitHub. Ini tiga ini sangat penting untuk dibaca. Kalau baca tiga ini dijamin pasti nggak ada masalah membuat proyek tim ini.
Tema Muhammad Fatur Prayuda, tema projectnya profile team. Halaman webnya minimal 1. Boleh jadinya 1 ya. Menggunakan framework. Saya rasa tidak perlu dulu karena kita hanya benar-benar ngomongin front end, dan di sini intinya untuk belajar gimana menggunakan GitHub, Inspect Tool untuk membuat environment lokal. Kita step by step aja karena pengertian teman-teman kan di sini beda-beda. Jadi kita mulai dari awal, kita coba naik bersama-sama. Gitu ya, masih beras ya. Sore Mas. Oh, sore ya Mas Muhammad Fatur. Uh, mau tanya satu lagi nih Mas, Ya, mengenai icon itu boleh nggak Mas? Kita pakai apa namanya? Buat icon itu. Pakai Photoshop Mas. kenapa? Kalau misalnya pakai Photoshop buat icon-icon gitu, Boleh, boleh. Boleh, boleh. Itu dibebaskan. oke. Mm-mm. Berarti Jadi hanya penggunaan framework aja kayak Bootstrap itu jangan dulu gitu kali ya. eh, menurut saya sih nggak perlu sih, soalnya nggak masuk ke penilaian juga. Dan saya nggak tahu timnya Mas Fatur apakah sudah ngerti semua mengenai framework gitu kan. Takutnya nanti ada yang benar-benar tidak punya latar belakang programming bingung, jadi bingung. Jadi kalau saya boleh sarankan, nggak usah pakai framework, kecuali di timnya Mas Fatur pada sepakat, oke yuk pakai framework Bootstrap misalnya, silakan aja. Iya, Makasih Mas. yuk makasih juga. Untuk contoh bagian ekstra, oh ini menjawab. Makasih Mas Gary, salah satu ini ya, mentor kita. Text code, code, text code. Oh, text editor bebas. Kita yang di artikel itu Atom, mau pakai Sublime boleh, mau pakai Visual Studio boleh, bebas. Sama kok fungsinya. Sertifikasi sertifikasi ini dari DTS ya, Mas Muhammad Yunus. Nanti misalnya 100% HTML CSS JavaScript akan mendapatkan sertifikasi. Sertifikat, maaf, bukan sertifikasi. Di anjuran 2. Oh, bukan. Muhibur Ridho, maaf baru gabung, kalau kelas G bagaimana ya? Oh, ini kelas G, Mas Ridho. Kita semua di sini kelas G. Mungkin ada. Oh ya, udah jawab. Kalau misalnya tema websitenya bagian ekstra 1 bebas, terus ekstra 2-nya profile team, boleh terserah aja. Misalnya Mbak Nur Fitriana ya. Misalnya apa ya judulnya? Tim kelas G keren, itu bagian utamanya. Bagian ekstra satunya baru cuman foto-foto doang. Misalnya slider image, kalau bisa bikin slider image hebat. Baru bagian ekstra 2-nya penjelasan masing-masing personil tim gitu. Anggap aja nih halaman suatu band. Siap, Mas Fatur. Tutorial GitHub Muhibur Ridho ada di sini, Mas Ridho. Semua di sini ya. HTML, CSS, Team Project, Class Proge, ada di pin message. Dibaca aja saja dulu. Kalau nggak ngerti, didiskusikan sama tim kelompok. Kalau masih nggak ngerti juga, ada mentor-mentor. Iya, gabung aja, jangan menyendiri kayak jomblo. Pertanyaan saya ke skip, Nur Fitriana. Yang mana ya? Ini kan udah tadi ya. Muhammad Rafli Ramadan. Ini hanya HTML CSS saja. Ya. Ini banyak yang nanya juga. Kecuali di timnya Mas Rafli semuanya sudah
ada pengertian JavaScript, ya saya tidak melarang, silahkan aja. Oke, kayaknya segitu dulu ya pertanyaannya ya teman-teman ya. Sorry Mas Rifai Romli, saya ambil alih kembali. Oke, teman-teman, saya rasa kayaknya sudah cukup jelas ya. Kembali lagi, jangan khawatir. Bisa ditanyakan lagi ke kelas G di Discord. Nanti link ini akan saya share, jadi bagi teman-teman yang tadi masuknya di ujung atau mungkin ada kerabat yang tidak sempat join, nanti saya akan share linknya di kelas G. Kembali lagi saya coba ulangin sekali lagi sebelum saya tutup. Semua tolong membaca dokumen ini, ada di pin message di kelas G. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jam konsultasi ada 4 slot setiap harinya, ada di sini. Bagi yang belum punya grup, mohon langsung cantumkan saja nama kalian di grup mana saja, nih bebas, semuanya sama, tidak ada keistimewaan apapun. Cari aja yang masih kosong atau cuman baru 1, 2, 3 orang, langsung aja masukin namanya. Pastikan namanya sama dengan nama yang ada di Discord, biar rekan-rekan setimnya nyarinya gampang. Media komunikasinya bebas, mau WhatsApp, mau Telegram, mau di Discord juga. Saya sarankan tetap di Discord agar mudah, tidak terlalu banyak media. Apa yang akan kita buat? Suatu halaman web statis mengenai tim Anda. Jadi misalnya tim G1, ini judul web page-nya tim G1 kelas A, kelas G. Siapa aja, ada 5 orang ini, foto, lalu ada deskripsi, lalu mungkin mau ada ekstra bagian yang lain misalnya, lalu baru footer gitu. Ada 7 komponen, header, 3 bagian badan, footer, setidaknya 1 animasi. Misalnya mau tahu animasi itu ada apa aja sih, CSS animation ada di sini, dilihat aja, didiskusikan sama tim, sepakat, aplikasikan. Lalu yang terakhir, responsif, bisa di 3 tempat, yaitu web, smartphone, sama tablet, ukurannya ya. Pastikan membagi tugas secara merata sebisa mungkin. Misalnya si A bikin header, si Rizky bikin header, si Rizal bikin bagian utama, nanti ada Mas Udin bikin footer, ada satu yang tugasnya bikin GitHub, nanti menjadi satukan menggunakan Git lalu mempublishkan. Jadi dibagi aja. Di sini teman-teman belajar teamwork. Jangan khawatir, misalnya ada 1-2 orang yang mungkin tidak aktif, mungkin lagi sedang kurang enak badan, ada kegiatan lain gitu kan, karena kita ada yang lagi kuliah, ada yang lagi kerja, dimaklumin saja, nggak usah gimana-gimana. Justru kalau lebih bagus lagi, misalnya tahu ada teman yang nggak bisa hadir, ambil aja bagiannya, toh yang akan menerima manfaatnya kalian sendiri gitu. Oke, dan terakhir untuk pengumpulannya hari Senin depan tanggal 27 melalui GitHub. Oh, ini masih ada pertanyaan, Mas Rizky. Um, Boleh aja Mas. Jadi silahkan aja, nggak apa-apa. Jadi berarti kan nanti di headernya ada beranda, lalu ada apa gitu kan. Biasanya profile tuh gimana sih? Ya Mas tau lah maksud saya. Ada beranda, ada produk, ada harga, kan biasanya kalau kayak gitu. Silahkan aja Mas kalau bisa mau bikin kayak gitu. Jadi ada beberapa call to action di header sama di body, nanti ada call to action apa detail detail lebih lanjut mengenai Rizky misalnya gitu kan. Jangan curhat ya Mas. Ini saya rekam, boleh saya share? Boleh, silakan Mas Nurdianto.
Presentasi. Tidak ada presentasi, Mas Mutazam, hanya mensubmit aja. Rijal, nanti ada rekamannya, ada. Nanti saya share di grup G ya, Mas Rijal. Mungkin sekitar sejam 2 jam lagi. Baik teman-teman, saya ada sesi jam 5 lagi untuk kelas I, saya persiapan dulu. Nanti pertanyaan lain bisa langsung di grup G di Discord aja ya. Terima kasih waktunya, stay safe, tetap sehat semuanya, dan semangat. Makasih Mas Norman. Yuk, makasih.